Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsudin, Guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Negeri 52 Jakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar bensin karburator, part pertama. Ya, jadi pada part pertama ini kita akan membahasnya tentang dasarnya, ya, fungsi, komponen yang bekerja, kemudian prinsip kerjanya seperti apa. Oke, untuk mengetahui hal tersebut, simak terus video ini sampai selesai ya. Nah, fungsi dari sistem bahan bakar bensin adalah untuk mensuplai kebutuhan bahan bakar mesin sesuai dengan kebutuhan mesin. Ya, jadi mesin itu bekerja dengan kondisi yang berbeda-beda. Tenaga dan bebannya itu berbeda. Di sini ada 7 kondisi kerja mesin. Ya, contohnya di kondisi yang pertama yaitu start di suhu 0 derajat Celcius. Perbandingan udara yang dibutuhkan ya, perbandingan udara bahan bakar yang dibutuhkan adalah 1:1. 1 gram untuk udara berbanding dengan 1 gram bahan bakar. Itu ketika kondisi start suhu di 0 derajat Celcius. Nah, karena mesin ini masih dingin, ya 0 derajat Celcius, ini dibutuhkan udara yang sama banyak dengan bahan bakarnya, ya karena agar lebih mudah terbakar di ruang bakar. Seperti itu. Nah, tetapi jika sudah start suhu di 20 derajat Celcius, perbandingannya berbeda lagi, yaitu 5:1. Ya, udaranya sudah lebih banyak, ya 5 dibandingkan dengan 1 gram bahan bakar. Karena di sini mesin suhunya sudah tinggi. Jadi untuk mencapai pembakaran sudah tidak diperlukan bahan bakar yang lebih udara yang terlalu banyak, yang terlalu sedikit. Ya, jadi perbandingannya sudah cukup di 5:1. Kemudian pada putaran stasioner ya, atau putaran idle, perbandingan bahan bakarnya adalah 11:1. 11 untuk udara, ya 1 untuk bensin. Ya, jadi 1 bensin itu berbanding dengan 11 gram udara. Kemudian pada putaran lambat, 1 gram bahan bakar akan berbanding dengan 12-13 gram udara. Kemudian pada putaran sedang, 1 gram bahan bakar akan berbanding dengan 16-18 gram bahan bakar. Ini pasti akan lebih irit, ya. Kemudian pada putaran tinggi dia akan mencapai 12 sampai dengan 13 gram, ya, untuk 1 gram bahan bakar. Nah, ini ya, ini akan kembali pada posisi putaran lambat. Nah, saat percepatan, saat akselerasi, ini akan menjadi lebih boros perbandingan bahan bakarnya, karena 1 gram bahan bakar itu berbanding dengan 8 gram udara. Seperti itu. Ya. Jadi yang mengatur perbandingan udara dan bahan bakar ini adalah komponen sistem bahan bakar, ya, yaitu yang karburator. Ya, jadi karburator ini yang mengatur perbandingan udara dan bahan bakar setiap di kondisi kerja mesin tersebut. Ya, dia harus bisa mensuplai 8:1 saat percepatan. Ya, karena kalau misalkan tidak disuplai sekian, 8:1, mesin tidak bisa melakukan akselerasi. Seperti itu. Ya, jadi ini fungsinya sangat krusial sekali, ya, karburator. Dia mengatur perbandingan bahan bakar udara. Oke. Itu fungsinya. Kita lanjut ke komponen. Ya, komponen dan konstruksinya dulu. Nah, jadi suatu kendaraan, ya, biasanya letak mesinnya itu pada umumnya adalah di depan, ya, untuk mobil penumpang pada umumnya zaman sekarang itu mesinnya di depan, ya. Ini untuk tipe sedan. Mesinnya di depan, di sini letak karburatornya. Kemudian letak tangki bahan bakarnya itu ada di bagian belakang, ya. Jadi dia akan disalurkan ke bagian depan.
menuju karburator, baru lalu akan masuk ke mesin melalui intake manifold. Nah, di sini ada penghantarnya yaitu fuel lines ya atau pipa bahan bakar. Itu konstruksi dari sistem bahan bakar bensin. Nah, ini gambar dari karburatornya. Di sini ada fuel pump, ada pompa bahan bakarnya, ada fuel filter ya, kemudian dia akan terhubung dengan tangki ya, fuel tank. Oke, itu konstruksi dari sistem bahan bakar bensin yang konvensional. Kita bahas lebih dahulu komponen yang paling dasar, yaitu adalah tangki bahan bakar, ya, penampung bahan bakar. Nah, di sini fungsi dari komponen ini adalah menampung bensin, ya, menampung bahan bakar. Ya. Jadi di sini juga terdapat full gauge atau alat pengukur ketinggian. Jadi dari dashboard mobil itu bisa mengukur banyaknya jumlah bensin yang disimpan di dalam tangki. Kemudian ini di sini biasanya berbahan plat besi, ya, di dalamnya dilapisi dengan lapisan anti karat, ya, karena dia tidak boleh ada oksidasi. Jadi tidak boleh menghasilkan karat di dalam sini, karena dia akan mencemari, ya. Kalau misalkan terjadi seperti itu, dia akan mencemari bensin. Ya, kemudian di sini ada drain plug juga untuk mengosongkan. Nah, di sini ada full inletnya. Ya, di sini ada full inletnya. Jadi masuknya dari sini. Ya, kemudian di sini ada main full line. Kemudian ini from carburetor fuel pump. Ya, jadi ini kalau misalnya ada kelebihan dari karburator atau dari fuel pump, ya, nanti masuknya ke sini. Ya, jadi bensin yang akan masuk ke filter atau masuk ke sistem bahan bakar selanjutnya adalah dari sini. Ya. Kita lanjut ke komponen yang berikutnya, yaitu fuel filter, ya, atau saringan bahan bakar. Nah, saringan bahan bakar ini fungsinya adalah untuk menyaring kotoran yang mungkin terdapat pada bahan bakar, ya, atau bensin. Apalagi kalau misalkan mesin itu menggunakan bensin yang masih kelas bawah, yaitu seperti premium, yang masih banyak terdapat kotoran. Atau bisa jadi tangkinya sudah rusak, dia mengandung kotoran. Nah, ini komponen yang akan menyaring kotoran-kotoran tersebut, ya, baik kotoran ataupun kandungan atau kadar air yang ada pada bahan bakar. Ya, ini dari full tank masuk ke sini, kemudian dia akan melalui elemen penyaringnya, ya, kemudian dia akan masuk ke atas kembali, lalu ke fuel pump melalui pipa bahan bakar. Kita lanjut. Nah, dari filter bahan bakar atau fuel filter, dia akan menuju fuel pump. Ya, jadi komponen yang menggerakkan, ya, atau menghisap bahan bakar dari tangki agar bisa bersirkulasi sampai karburator adalah ini, fuel pump. Ya, dia yang memompa atau membangkitkan tekanan, ya, pada bahan bakar. Jadi fungsinya adalah mensirkulasikan dan memompa bahan bakar. Ya, di sini ada pipa masuknya dari fuel tank. Nah, nanti di sini dia akan masuk ke sini ke katup. Ya, kemudian dia akan ke sini melalui katup outletnya, kemudian masuk ke pipa keluar dari pompa. Dia akan menuju karburator. Nah, ini mekanismenya, ini adalah jenis yang mekanis, ya, mekanik, tidak menggunakan listrik, ya, elektronik. Nah, di sini ada rocker armnya dan ada pernya. Ya, di sini yang menggerakkan pompa ini adalah komponen yang berputar pada mesin, ya, biasanya dia terhubung dengan noken as, ya, ataupun dengan putaran dari mesin yang lainnya. Ya, tapi ini biasanya dari noken as, ya, ataupun dari putaran pompa oli. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi di sini ada 3 langkah. Ya, yang pertama adalah ketika tekanan
langkah hisap. Ya, ketika langkah hisap berarti ada pemasukan di katup masuk. Nah, di sini tonjolan ya ataupun nok dari noken as dia akan mendorong tuas dari pompa. Nah, ketika mendorong bagian di sini didorong, dia akan mengungkit bagian push rodnya sehingga dia akan menarik atau menghisap katup masuk sehingga katup masuk ini akan terbuka. Ya, jadi bahan bakar akan masuk ke sini terhisap. Nah, langkah keduanya adalah dia posisi noknya dia tidak lagi menekan tuas sehingga dia tuasnya akan berbalik arah karena pair. Kemudian bagian push rodnya dia akan kembali menonjok ke atas dan dia akan mendorong bahan bakar yang ada di sini untuk keluar melalui katup keluar ya sehingga masuk ke karburator. Nah, ini jika langkah idling ya. Jika langkah idling tidak dibutuhkan penghisapan dan penekanan, maka di sini tidak terjadi di noken asnya ya, di tonjolannya ini dia akan idling. Ya, jadi akan berbolak-balik dan ini pun sama. Maka kedua katup akan posisi tertutup ya. Jadi posisinya tidak menekan. Seperti itu cara kerja dari pompa bahan bakar mekanik. Ya, biasanya karburator jenis pompanya adalah jenis yang mekanik. Kecuali yang sudah sistem bahan bakar EV, dia akan menggunakan pompa elektrik. Nah, komponen yang selanjutnya adalah karburator. Ya, ini komponen utamanya. Ya, seperti yang tadi disampaikan di awal, fungsi dari karburator adalah mengatur perbandingan bahan bakar dan udara yang akan disuplai ke mesin ya atau ruang bakar. Jadi komponen ini yang mengatur semuanya. Makanya di sini banyak sistem yang bekerja. Ada sekitar 7 sistem yang bekerja pada karburator. Ya. Sistem ini dia akan mengakomodir semua kebutuhan mesin ya mulai dari pertama kali start ya, kemudian pada putaran idle, putaran lambat, putaran sedang, putaran tinggi ya. Ya, jadi dia harus bisa mensuplai perbandingan udara, bahan bakar untuk berbagai kondisi kerja mesin. Nah, bagaimana prinsip kerja dari karburator itu? Jadi prinsip kerja karburator itu adalah dia akan mencampurkan bahan bakar dengan udara. Prinsipnya adalah seperti dilihat pada gambar di sini. Ya, di sini ada cairan, ya. Kemudian di sini ada pipa. Di sini ada pipa yang akan disemprot ya atau ditiup. Ya, di sini ada tiupan udara. Nah, ketika ada tiupan udara dari pipa, ya. Kemudian di sini ada bagian yang berubah bentuk dan terhubung dengan pipa yang di dalamnya itu terhubung dengan cairan, ya. Maka ketika udara ini mengalir dan melewati penampang ini, penampang pipa yang di bawah, tekanan di sini akan menurun, ya. Sehingga ketika tekanannya menurun, maka cairan yang di penampung ini dia akan terhisap keluar, ya, dan menjadi partikel-partikel kecil. Ya, karena di sini ujung ataupun luas penampang yang keluar dari sini akan mengecil, sehingga partikel yang keluar pun akan mengecil. Prinsip kerjanya seperti itu. Ya, cairan di sini adalah bensin, ya. Tiupan yang dari sini adalah udara, ya, yang masuk dari filter ataupun dari karburator ya, masuk dari penampang karburator. Jadi di sini nanti dia akan mengalami penurunan tekanan di bawah tekanan atmosfer. Seperti itu prinsip kerja dari karburator ya, seperti pompa obat nyamuk ya, seperti itu. Itu kan prinsip kerjanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi perbandingan udara dan bahan bakar dan kemampuan mesin.
Ya, jadi mesin itu menghasilkan atau dapat melakukan pembakaran itu karena adanya udara dan bahan bakar sehingga terjadi pembakaran. Ya, syaratnya seperti itu. Jika tidak ada udara atau oksigen, bahan bakar ini tidak akan terbakar. Walaupun sudah ditekan ataupun sudah ada percikan api. Ya, jika udaranya tidak ada atau oksigennya tidak ada, maka tidak akan terjadi pembakaran. Nah, maka itu karburator sangat penting. Ya, dia mengatur perbandingan dua elemen ini. Nah, air fuel ratio atau perbandingan udara bahan bakar itu ada dua ukuran. Yang pertama adalah rasio berat dan rasio volume. Nah, kalau rasio berat dia biasa menggunakan gram. 1 gram ya untuk standarnya itu berbanding dengan 15 gram udara ya. 1 gram bensin berbanding dengan 15 gram udara atau 1 liter bensin berbanding dengan 9.000 liter udara. Jadi jika ditimbang ya 1 liter udara itu sama dengan 1,3 gram. Ya, kalau misalnya bahan bakar 1 liter itu jika ditimbang adalah sekian ya 700 sekian gram. Ya, teori perbandingan bahan bakar yang idealnya adalah 14,7 banding 1, yaitu 1 gram bensin berbanding dengan 14,7 gram udara. Nah, di sini ada tabel ya yang menyatakan di sini adalah fuel consumption atau konsumsi bahan bakar. Di bawahnya adalah air fuel ratio 8 sampai 20. Nah, perbandingan yang ekonomis ya ini pada konstan RPM-nya. Yang ekonomis adalah 16 sampai 18 banding 1. Ya, ini yang paling ekonomis. Ya, tapi untuk power air fuel ratio itu 12 banding 1. Ya, jadi fuel consumption-nya itu dia akan makin melanda, akan makin rendah. Seperti itu. Nah, cara kerja selanjutnya, cara kerja karburator 2 barel. Ya, jadi jenis karburator yang banyak digunakan pada mesin mobil ya emang mungkin ini teknologi yang sudah lama, tapi contoh dari mobil yang menggunakan tipe karburator yaitu Kijang ya, Kijang 4K yang itu Kijang kotak atau Kijang Grand atau Kijang Super itu menggunakan karburator 2 barel. Kemudian Suzuki Carry yang lama itu juga sama menggunakan karburator. Kemudian Daihatsu Zebra juga sama, dia menggunakan karburator 2 barel. Nah, karburator pada motor bensin itu tadi ya mengatur bahan bakar dan mengatur perbandingan campuran udara dan bahan bakar. Nah, untuk dapat melakukan fungsi tersebut, karburator itu dilengkapi dengan sampai dengan 8 sistem, yaitu sistem pelampung, sistem stasioner dan putaran lambat, kemudian ya sistem putaran sedang atau primary high speed system dan juga sistem putaran tinggi. Nah, kemudian sistem putaran tinggi atau secondary high speed system, ya, kemudian sistem tenaga atau power system, sistem percepatan, akselerasi system, sistem choke dan thermostatic valve. Nah, kita bahas terlebih satu-satu dulu ya kegunaan dari setiap sistem ini. Sistem pelampung. Nah, sistem di sini, yang sistem pelampung ini berfungsi untuk menjaga jumlah bahan bakar yang ada pada karburator. Ya, jadi dia menjaga kapasitas bahan bakar yang ada pada karburator. Jangan sampai kelebihan dan jangan sampai kekurangan. Jika sudah berlebihan, dia akan menutup saluran masuk ke karburator. Jika sudah kurang, dia akan membuka saluran yang masuk pada karburator. Itu fungsi dari sistem pelampung. Sistem stasioner dan putaran lambat adalah sistem yang mengatur atau mensuplai bahan bakar pada kondisi putaran idle atau putaran lambat. Nah, ini untuk putaran sedang.
kemudian putaran tinggi. Nah, sistem tenaga itu adalah sistem yang mengatur campuran bahan bakar ketika mesin sedang membutuhkan tenaga berlebih. Contohnya ketika tanjakan, ya, ketika mobil sedang melalui dataran yang lebih tinggi atau menanjak. Kemudian sistem percepatan yaitu ketika mesin atau pedal gas diinjak tiba-tiba, ya, melakukan percepatan, melakukan akselerasi, tiba-tiba kecepatan itu naik. Nah, ini sistem yang mensuplai bahan bakarnya. Kemudian sistem cup yaitu sistem yang mensuplai bahan bakar ketika mesin pertama kali dinyalakan, yaitu mesin keadaan dingin, yaitu namanya sistem cup. Nah, thermostatic valve yaitu sistem yang mengatur campuran bahan bakar udara ketika kondisi mesin atau karburator suhunya tinggi, ya, suhunya panas atau suhunya dingin, dia akan menyesuaikan. Ini thermostatic valve. Nah, kita akan membahas sistem yang pertama yang terlebih dahulu, yaitu sistem pelampung. Nah, di sini adalah gambar atau skema dari bagaimana kerja dari sistem pelampung. Nah, di sini adalah lubang masuk udara, ya, lubang masuk udara. Ya, jadi ini intake-nya dari karburator. Kemudian di sini adalah venturinya, bagian yang mengecil dari saluran karburator. Kemudian di sini adalah main nozzle, ya, atau nozzle utama, ya. Nozzle itu adalah baut yang mempunyai lubang. Ya, lubangnya ini mempunyai ukuran yang sangat kecil. Nah, di sini disebut main karena utama, ya. Jadi dia nozzle utama. Nah, dia akan terhubung dengan ruang pelampung. Ya, ruang pelampung ini adalah ruang yang menyimpan bahan bakar. Ya, di sini ada air vent tube, ya, atau pipa ventilasi udara, ya, agar dia menyamakan dengan tekanan atmosfer. Jadi, nah, di sini ada saluran masuk bahan bakar. Kalau ini saluran masuk udara, di sini saluran masuk bahan bakar, ya, yang terhubung dari fuel pump. Nah, di sini ada needle valve atau jarum pelampung. Nah, di sini ada floatnya atau pelampung. Nah, di sini ada throttle valve. Nah, bagian ini akan terhubung dengan intake manifold, ya, nanti yang akan terhubung dengan ruang bakar, ya, katup masuk dari engine. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ketika ada udara yang masuk, otomatis, ya, seperti prinsip yang tadi, ini bahan bakar yang dari ruang pelampung ini akan terhisap, ya, terhisap, maka udara dan bahan bakar akan tercampur menjadi partikel-partikel yang kecil, ya. Nah, ini throttle valve-nya karena posisinya sudah hidup mesinnya, ya, posisi idle, maka throttle valve-nya dia akan posisi terbuka sedikit, ya, terbuka sedikit karena mungkin ada sistem cup dan ada sistem idle. Nah, ini campuran bensin dan udara sudah bercampur. Nah, seiring dengan penggunaan, otomatis bahan bakar yang di ruang pelampung akan berkurang. Nah, ketika berkurang, otomatis pelampung ini permukaannya akan mengikuti dengan tinggi bahan bakar, ya, volume bahan bakar di sini. Ketika volumenya berkurang, pelampung akan merendah, ya, akan bergerak ke bawah mengikuti ketinggian bensin. Ketika pelampung ini bergerak ke bawah, otomatis jarum pelampung akan turun, ya, sehingga saluran bahan bakar akan terbuka. Nah, ketika terbuka, pompa ini akan menyalurkan pompa bensin, ya, akan mendorong bensin masuk ke ruang pelampung. Sampai terisi penuh, pelampung juga akan terangkat sehingga jarum pelampung akan menutup lagi saluran bahan bakar. Nah, kejadian ini akan terus berulang, ya, terus berulang, menutup, membuka, dan seterusnya untuk menjaga
volume bensin di ruang pelampung ini tetap konstan seperti itu ya. Ini sistem yang pertama, yaitu sistem pelampung atau floating system ya. Nah, mungkin itu pembahasan yang disajikan pada video part pertama ya. Sistem stasioner, putaran sedang, putaran tinggi ya. Ini akan kita bahas ya sampai putaran sistem tenaga ya. Kita akan bahas di video yang kedua ya, part kedua. Semoga apa yang sudah dibahas pada video kali ini dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jika ada masukan ataupun ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Ya, jika belum di-subscribe channel ini, tolong di-subscribe sehingga nanti akan mengetahui jika ada video pembelajaran yang selanjutnya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.